wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin wa ba'd. Ma'asyiral muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, seluruh rakyat Indonesia, seluruh rakyat Nusantara. Saya Sayyid Muhammad Abbas Al-Husaini dari Trah Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah sekarang ini bersama dengan Syarif Kanjeng Raden Mas Muhammad Salim Trah dari Sunan Derajat, dengan juga Sayyid Tengku Muda Qari Al-Qusyasi dari Aceh, kemudian juga dari Syarif Ali Zain Al-Husaini dari Banda Kerep. Semalam kita sudah bermusyawarah demi untuk mencari jalan keluar untuk kemaslahatan yang ada di dalam kehidupan muslimin dan muslimat, khususnya yang berkaitan dengan para wali dan para ulama yang ada di Indonesia. Saudara-saudara sekalian, sekarang kita semua sudah banyak melihat, banyak mendengarkan. Saksi tidak usah dicari, tetapi kita sendiri tahu lewat media sosial, lewat ceramah-ceramah, dan lewat yang lainnya. Adanya satu pendidikan yang menggeser pendidikan yang telah diajarkan oleh para wali yang ada di Nusantara, khususnya Wali Songo. Ada satu doktrin keagamaan yang melenceng jauh daripada doktrin yang diajarkan oleh para ulama, para wali yang ada di Nusantara, khususnya Wali Songo. Doktrin Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebenarnya. Sekarang ini adanya satu ajaran-ajaran pada generasi-generasi muda kita yang kadang dicekoki dengan satu ajaran-ajaran yang sudah melenceng jauh daripada yang apa yang telah diajarkan oleh para wali-wali kita. Di sini saudara-saudara kalian, nomor selanjutnya juga ada satu hal yang sangat luar biasa, di antaranya adalah pengaburan sejarah. Sejarah yang ada di Indonesia, para wali dikaburkan, perannya juga dikaburkan, bahkan sedikit lagi akan dihilangkan. Kemudian para pahlawan-pahlawan kita dan para ulama-ulama kita juga banyak sekali perannya itu dikaburkan, bahkan sedikit lagi akan dihilangkan. Sejarahnya mereka kaburkan. Kemudian juga situs-situs dan makam-makam juga banyak yang dipalsukan. Sehingga di sini kita jangan tinggal diam, karena ini sudah orang tersebut sudah berada di depan mata kita, yaitu yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Apalagi oknum-oknum yang mengatasnamakan dirinya sebagai cucunya anak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat, makanya kita sekarang banyak sekali di antaranya adalah kita telah membaca bagaimana adanya satu kejadian yang tidak elok untuk didengar, tidak elok untuk dipandang, yaitu adalah hilangnya akhlakul karimah para generasi muda. Hilangnya rasa hormat para generasi muda kita kepada para ulama, para wali Nusantara itu. Penghormatan kepada wali Nusantara sudah digeser sejauh sudah penghormatan dan pentakziman kepada para ulama dan para kiai Nusantara itu sudah digeser jauh dengan satu doktrin oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang sangat tidak benar. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, kemarin banyak sekali informasi yang masuk. Di antaranya adalah persekusi para ulama, para kiai yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kemudian ada ancaman-ancaman teror yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Hanya karena kita ingin menyelamatkan sejarah para wali. Hanya karena kita ingin menyelamatkan dan mendudukkan peran para wali dan sejarah Indonesia ini di tempat semula, di tempat asalnya, di tempat di mana dia berdiri, yaitu di Indonesia ini, di negeri ini. Tetapi ada yang menggesernya. Saudara-saudara sekalian, tantangannya sangat besar. Bukan sekedar tantangan materi, bukan sekedar tantangan yang lain, juga termasuk tantangan fisik.
dan tantangan ancaman-ancaman nyawa. Karena ini sudah sangat luar biasa. Karena ini sudah sangat merusak daripada tatanan-tatanan yang sudah dibangun oleh para leluhur kita, leluhur Wali Songo, leluhur para aulia yang ada di Nusantara. Maka saudara-saudara sekalian, sekarang kita harus bertindak secara serius, harus ditangani semua itu. Tidak boleh menunggu yang lainnya. Kita sebagai terah dan keturunan Wali Songo jangan tinggal diam. Kita harus bergerak dan kita harus selamatkan para ulama, para wali. Kita harus selamatkan mereka. Sejarahnya kita selamatkan. Situsnya kita selamatkan. Perannya kita selamatkan. Otoritasnya kita selamatkan. Jasanya kita selamatkan. Karena sementara ini adalah ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Yang akan mengaburkan itu semua. Yang akan menghilangkan itu semua. Saya takut kalau seumpama peran daripada para ulama, para wali yang ada di Indonesia ini sudah ditenggelamkan, sudah dikuburkan, maka pada akhirnya kita sebagai bangsa Indonesia pun akan dikuburkan, akan ikut terkubur. Kita sebagai bangsa Indonesia akan tergantikan dengan bangsa yang lain. Kita sebagai bangsa Indonesia ini akan terpendam sejarahnya, akan terkubur perannya, akan terkubur jasa-jasanya. Maka seolah-olah bangsa Indonesia ini adalah bukan milik kita, tapi milik orang lain. Inilah yang harus dicermati oleh kita semua. Maka saudara-saudara sekalian, apalagi orang-orang yang kadang-kadang tidak bertanggung jawab ini, kadang-kadang subhanallah melakukan hal-hal yang sangat tidak bagus. Mengaku dirinya cucunya Rasulullah, tetapi oknum-oknum tersebut berlaku sesuatu yang di luar jauh daripada akhlaknya baginda Rasul. Mencontohkan sesuatu yang di luar jauh akhlaknya baginda Rasul. Mengadu domba antar rakyat Indonesia, mengadu domba antar kaum muslimin muslimat. Saudara-saudara sekalian, mari kita bergerak. Selamatkan para leluhur kita. Selamatkan para wali, para pendereknya, para pencintanya, anak keturunannya, zuriyah-zuriyahnya. Sekarang yang masih ada di kamar bangkitlah kalian. Masih ada di kamar, keluarlah kalian. Singa-singa daripada Wali Songo, macan-macan daripada Wali Songo. Keluarkan semua taringnya. Usir siapapun yang akan mengganggu negara kita. Hadapi mereka semua. Lawan mereka semua. Jangan sampai ada secarik pun jubah daripada para wali yang ada yang berani menggores. Jangan sampai ada seguran sorban para wali kita pun yang akan yang berani menyopek. Kita hadapi mereka dengan mengucap niat fisabilillah, dengan niat sallu ala Muhammad, kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dermakan semua itu kepada wali. Biarlah mereka sudah tenang di sisi Allah. Biarlah mereka sudah tenang menanam, menuai daripada apa yang telah mereka amalkan di dunia. Berjasa yang sangat besar. Tapi jangan berani ada yang mengutik-utik sejarahnya. Jangan berani ada yang mengaburkan situsnya. Jangan berani ada yang menyenggol sorbannya. Jangan berani ada melumuri dengan hal-hal yang tidak baik terhadap sejarahnya. Maka dari itu saudara sekali, karena ini sudah sangat luar biasa. Mari kita bergerak, mari kita bentuk di seluruh pelosok rakyat Indonesia. Khususnya adalah keluarga Wali Songo. Saya menghimbau, selamatkan mereka semua. Selamatkan leluhur kalian. Selamatkan para wali. Sekarang sudah banyak makam palsu. Sekarang sudah banyak sejarah palsu. Sekarang sudah banyak doktrin-doktrin Ahlus Sunnah wal Jamaah palsu. Sudah sekarang banyak ada oknum-oknum, yaitu adalah cucu-cucunya Rasulullah yang palsu. Maka tentu saudara-saudara sekalian, mari kita bergerak. Karena ini akan merusak bangsa, merusak sejarah, merusak generasi, merusak agama, merusak syariat, merusak akhlak. Kita menghadapi orang-orang mufsid, siapapun orangnya. Maka tentu saudara-saudara sekalian, mari kita bergerak. Dan saya bersama kawan-kawan di sini sudah membicarakan akan membentuk satu laskar untuk mengamankan itu semua. Laskar untuk menghadapi itu semua. Tanpa ada rasa takut. La takhuf wa la tahzan. Tidak boleh khawatir, tidak boleh takut. Ja'al haqq wa zahqal batil innal batila kana zahuqa. Ketika datang kebenaran, maka yang batil harus hancur. Sebab sifat daripada kebatilan itu pasti hancur. Kita yakin dan kita harus percaya bahwa kita adalah dalam keadaan benar, karena yang dipalsukan itu adalah makam-makam leluhur kita. Karena yang dipalsukan itu adalah sejarah-sejarah kita. Karena yang didoktrin hal-hal yang tidak bagus adalah generasi-generasi, yaitu adalah anak-anak cucu daripada para pecinta-pecinta dan para khibat leluhur kita, wali kita. Sudah dibelokkan akhlaknya, dibelokkan sejarahnya, dibelokkan situs-situsnya. Kita berak saudara-saudara sekalian. Maka dari itu kita akan membentuk Laskar Sabilillah, Laskar 9 Waliullah. Mari kita bentuk. Di antaranya adalah sementara ini yang
baru dibicarakan, yang apa yang sudah dibicarakan di sini itu adalah satu, isinya adalah laskar pendakwah dan pendidikan dakwah. Ini laskar pendidikan dakwah ini khusus untuk menghadapi kajian-kajian ilmiah, supaya tidak ada lagi yang membelokkan ajaran-ajaran daripada para wali yang ada di Indonesia. Seperti ajaran tasawuf, siapapun orangnya, saya tidak menuduh siapapun yang berhadapan, siapapun yang niat untuk merubah dan menggeser ajaran dari para alim, maka berhadapan dengan kita. Ini kajian ilmiah khusus. Kemudian juga termasuk juga masalah yang berkaitan kajian nasab. Ini adalah ada di pendidikan dakwah. Nomor 2 adalah laskar situs dan sejarah. Ini untuk mengamankan dan mencari informasi mana makam palsu, mana yang asli, mana yang dibuat dan mana yang dipalsukan. Ini harus ada informasi yang jelas, sehingga ini adalah bisa kita amankan semuanya masalah situs dan sejarah. Kemudian nomor selanjutnya, saudara-saudara sekalian, adalah laskar keamanan. Karena ini sudah banyak terjadi ancaman-ancaman, baik secara fisik ataupun ancaman-ancaman secara kata-kata, atau seumpama ancaman media sosial. Ini maka harus kita seluruh yang berjuang, para orang-orang mujahidin, para orang-orang yang berjuang untuk para wali-wali yang ada di Nusantara ini, maka ini harus diamankan, Kita memang punya beberapa pengikut yang bisa mengamankan, tetapi kita harus bentuk keamanan khusus untuk masalah ini. Nomor selanjutnya kemudian masalah yang berkaitan dengan laskar media sosial. Itu juga harus kita punya. Apa sebabnya? Sebab kalau memang tidak demikian, maka framing yang ada di masyarakat jangan sampai dirusak dengan hal-hal yang tidak benar. Itu barangkali saudara-saudara sekalian, mari kita bergerak, mari kita maju, amankan semua itu, amankan negara kita, selamatkan generasi kita, selamatkan sejarah dan peran dan jasa dari para wali-wali dan para leluhur kita, untuk demi kemaslahatan umat, demi kemaslahatan bangsa, supaya sebagai umat, sebagai bangsa, sebagai ajaran, sebagai orang-orang yang sudah mengajarkan awal daripada sejarah pendirian atau penyebaran Islam yang ada di